Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia awalnya mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memegang kekuasaan eksekutif penuh dan langsung memimpin kabinet pertama yang dibentuk pada 2 September 1945. Namun, dalam waktu singkat, sistem ini menuai kritik karena dianggap terlalu terpusat dan tidak demokratis. Oleh karena itu, pada bulan November 1945, Indonesia mengubah sistem pemerintahannya menjadi parlementer. Perubahan ini menjadikan presiden hanya sebagai kepala negara, sementara kekuasaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen sementara, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah perubahan tersebut, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama dan memimpin Kabinet Syahrir I. Kabinet ini menandai awal dari pemerintahan parlementer dan lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dalam menghadapi Belanda yang belum mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Namun, dalam perjalanannya, Kabinet Syahrir I menghadapi tekanan politik dan kehilangan dukungan sehingga Syahrir mengundurkan diri. Kemudian, pada Maret 1946, Syahrir kembali ditunjuk menjadi Perdana Menteri dan membentuk Kabinet Syahrir II. Dalam masa jabatan keduanya ini, ia tetap menempuh jalur diplomasi sebagai strategi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun pendekatan ini ditentang oleh beberapa kelompok yang ingin konfrontasi langsung dengan Belanda. Situasi semakin memanas ketika Syahrir diculik oleh kelompok oposisi yang dipimpin oleh Tan Malaka dalam peristiwa 3 Juli 1946. Setelah berhasil dibebaskan, Syahrir kembali membentuk kabinet baru pada bulan Oktober 1946 yang dikenal dengan Kabinet Syahrir III. Namun sayangnya kabinet ini berakhir pada tanggal 27 Juni 1947 dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli 1947. Di periode ini Indonesia pun masih terus-menerus mengalami berbagai macam rintangan. Salah satunya adalah agresi militer Belanda yang pertama di bulan Juli 1947. Agresi ini melanggar perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 23 Maret 1947. Belanda yang merasa tidak puas dengan pembagian wilayah Indonesia yang meliputi daerah Sumatera, Jawa, dan Madura, ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dan akhirnya melancarkan agresi militer untuk mewujudkan ambisi mereka. Akibat dari serangan ini yang tentu melanggar isi perjanjian Linggarjati, bukan hanya pihak Indonesia, melainkan negara-negara luar pun mulai menaruh perhatian kepada masalah ini. Mulai dari India hingga Australia yang akhirnya mengajukan masalah ini ke Dewan PBB pada tanggal 30 Juli 1947. Akhirnya, pada tanggal 1 Agustus 1947, dikeluarkanlah Resolusi 27. Dewan tersebut menyerukan gencatan senjata dan resolusi damai antara pihak-pihak dari Belanda dan Indonesia yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Pada akhirnya, diadakanlah sidang PBB yang berlangsung mulai tanggal 14 Agustus di New York, Amerika Serikat. Sidang ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer tersebut. Indonesia saat itu mengirim 5 perwakilannya, yakni Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Sujatmoko sebagai diplomat dan politis Indonesia, Sumitro Jojo Hadikusumo sebagai Menteri Perindustrian yang juga merupakan ayah dari Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Prabowo Subianto. Kemudian ada Charles Tambu, orang Sri Lanka yang menjadi diplomat Indonesia. Tim kami berhasil mendapatkan arsip wawancara asli dari perwakilan Indonesia tepat sebelum sidang dimulai. Tuan, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Baik. Tuan Tampu, bagaimana perasaan Anda sebelum sidang ini? Perasaan saya, rasanya seperti akan diuji oleh dosen. Tetapi dosennya itu seluruh dunia. Jujur saya bingung akan bertindak seperti apa esok hari. Tetapi kami akan berusaha yang terbaik untuk bangsa ini. Lalu, bagaimana keadaan keempat teman Anda yang lain? Keempat teman saya, Syahrir, dia kelihatan tenang. Saya curiga dia sudah berlatih semalaman di kamar mandi. Sedangkan Agus Salim, dia sempat membeli teh panas sambil mengucapkan kepadaku,
Diplomasi butuh tenggorokan yang licin. Sujatmoko, dia mengetik catatan yang banyak. Dia seperti takut akan data yang tertinggal. Sedangkan Sumitro, dia membawa catatan setebal mungkin. Kata dia, kita akan serang balik dengan angka. Walaupun jumlah kami hanya 5 orang, tetapi semangat kami berjumlah 5 juta orang. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk negara ini. Merdeka! Nah, pihak-pihak yang terlibat di dalam persidangan ini antara lain, yang pertama, Republik Indonesia diwakili dalam diplomasi oleh para diplomat seperti Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. Yang kedua ada Belanda, mereka berusaha mendapatkan kembali kekuasaan atas wilayah Indonesia. Yang ketiga ada PBB atau Dewan Keamanan, mereka sebagai forum internasional yang menengahi. Kemudian ada negara pendukung Indonesia seperti India, Australia, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir dan Agus Salim diberi kesempatan untuk berpidato di hadapan forum sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam pidatonya, Sultan Syahrir mengungkapkan tentang sejarah kebesaran bangsa Indonesia dari masa kerajaan hingga kolonialisme. Selain itu, ia juga berhasil menyangkal tuduhan Belanda yang menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia merupakan pemerintahan ilegal buatan Jepang. Sultan Syahrir dan tim delegasi Indonesia juga mengungkapkan data dan fakta terkait peristiwa agresi militer Belanda I untuk memojokkan posisi Belanda dalam proses persidangan. Pada perkembangannya, kegigihan Sultan Syahrir dan tim delegasi Indonesia mampu menarik perhatian dari negara-negara anggota PBB untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tuan Sumitro pun sempat diwawancarai terkait reaksinya setelah menyaksikan pidato menggebu-gebu dari Sultan Syahrir. Pak Sumitro, bagaimana pendapat Anda tentang pidato Pak Syahrir tadi yang begitu menggebu-gebu? Benar-benar terkena. Saya kira mikrofon itu akan jatuh karena saking semangatnya Syahrir. Tapi ya begitulah Syahrir. Kalau bicara tentang kemerdekaan, suaranya lebih tinggi dari ledakan petasan. Lalu, bagaimana prediksi Anda setelah melihat pidato seperti itu? Ya, menurut saya ada dua delegasi-delegasi, antara lain tersentuh atau takut. Ya, baguslah Syahrir sudah membuat mereka bangkit dari bangkunya. Saya tinggal kasih angka dan grafik, biar mereka tahu ini bukan drama, tapi di data. Ya, kalau kata saya sih, belum kita mereka akan lebih besar. Karena kalau mereka tidak tersentuh juga, mending mereka ganti telinga saja. Baik Pak Sumitro, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, dari sidang ini dihasilkanlah dua buah keputusan. Yang pertama, Indonesia diwajibkan untuk membuat laporan yang sesungguhnya tentang keadaan di Indonesia. Yang kedua, pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda yang dibentuk oleh PBB untuk menjadi mediator, yang terdiri dari yang pertama Amerika Serikat, kemudian Australia dan Belgia. Meskipun Indonesia sudah mendapat banyak dukungan, tetapi Belanda tetap saja melancarkan agresi militernya. Mari kita dengar pendapat Pak Sujatmoko. Apakah Anda merasa sidang ini lebih menguntungkan pihak Belanda? Dan juga, apa saya harus katakan, sidang ini membawa hasil yang lebih banyak menanamkan perasaan daripada menyelesaikan persoalan. Dunia sudah mengatakan jangan berkelahi, namun tidak ada satupun yang dapat menarik Belanda dari meja makan yang bukan miliknya. Apakah Anda khawatir keputusan ini akan memperlambat perjuangan Indonesia? Yang saya khawatirkan bukan lambatnya proses, tapi cepatnya dunia lupa. Hari ini mereka bersimpati, tapi besok mereka sibuk dengan perang ini. Maka tugas kita jangan hanya fokus pada mediasi, tetapi tetap bersuara, terus hadir, dan jika perlu, kita harus ikut mengganggu kenyamanan dunia sampai mereka peduli. Tuan Sujatmoko, sidang baru saja berakhir dengan keputusan pembentukan Komisi Tiga Negara dan permintaan laporan situasi dari Indonesia. Apakah Anda puas dengan hasil ini? Jika diplomasi adalah permainan satu, maka kita baru menggerakkan satu bidang saja. Sementara Belanda sudah menggerakkan benteng dan menteri mereka sejak awal. Apakah Anda akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat? Ya, kalau urusan di sini sudah kelar dan tiketnya tidak terlalu mahal, saya akan pulang. Tapi kalau masih ada sidang lagi, saya akan di sini dulu lah. Jangan sampai Belanda bicara duluan dan kami datang seperti orang yang datang ke pesta namun disangka sebagai pengantar makanan.
Baik, terima kasih Tuan Sujatmoko. Semoga suara Indonesia semakin nyata. Amin, terima kasih Tuan. Tuan maaf Tuan, tapi apakah Anda tahu di mana teman Anda, Tuan Syair dan Tuan Agus Salim? Oh, teman saya juga tidak tahu di mana mereka, tapi saya rasa mereka sedang duduk santai sambil berseduh teh khas dari Indonesia. Pada akhirnya, masalah yang dihadapi oleh Indonesia juga mempengaruhi dinamika pemerintahan Indonesia yang sempat berganti sistem pemerintahan dan berganti Perdana Menteri pula. Namun, kendati demikian, pada akhirnya Indonesia tetap berhasil melewati rintangan yang ada meski berdarah-darah.